Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Meneruskan juga minggu yang lalu, jadi kita akan membahas hari ini tentang TIK untuk pengorganisasian komunitas. Jadi kalau yang minggu lalu kita membahas tentang pengembangan masyarakat, TIK untuk pengembangan masyarakat, kita hari ini untuk pengorganisasian komunitas itu tidaklah jauh-jauh berbeda, karena salah satu bentuk pengembangan masyarakat itu juga adalah peningkatan kapasitas dan juga pengorganisasian komunitas. Konsep dari pengorganisasian itu adalah mengorganisir. Mengorganisir itu bisa menggerakkan, kemudian merencanakan, mengumpulkan, semua hal yang bagaimana mengorganisir suatu komunitas. Nah, untuk tahu bagaimana TIK itu digunakan, tentu saja kita akan membahas tentang konsep pengorganisasian komunitas. Lanjut, sehingga ya, dua hal ini yang akan kita bahas, dan harapannya Anda bisa menjelaskan konsep pengorganisasian komunitas serta dapat menjelaskan tentang TIK untuk pengorganisasian komunitas. Oke, lanjut. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengorganisasian komunitas? Karena intinya begini, kenapa harus sebelum kita bicara definisi dulu ya. Kenapa harus diorganisir komunitas itu gitu. Yang menjadi hal yang perlu ditekankan adalah komunitas perlu diorganisir karena tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi sesuatu hal, yaitu kebutuhan maupun tujuan dari komunitas itu hidup gitu, itu jika diorganisir gitu. Dalam sebelumnya balik lagi. Nah, jadi dengan pemenuhan kebutuhan itu bisa diorganisir, dan tentu saja prosesnya harus bersama-sama antar masyarakat itu sendiri atau antar anggota komunitas itu sendiri maupun dari luar itu diintegrasikan. Nah, kalau kita bicara mengorganisir masyarakat atau komunitas itu nilai-nilai demokrasi juga harus ditekankan. Artinya tidak boleh ada yang tertinggal gitu, terutama kelompok perempuan. Itu kemudian lanjut kita lihat, jadi apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian komunitas? Ada beberapa ahli yang menyatakan hal itu. Kita lihat mulai dari Russell Hagurts. Dia bilang pengorganisasian komunitas itu adalah suatu proses hubungan atau korelasi baik antar agen atau agen dengan komunitas atau komunitas dengan agen yang sifatnya bolak-balik, di mana hubungan tersebut dimulai kemudian diubah ataupun bahkan dihentikan untuk memenuhi perubahan dan menjadi dasar untuk semua pekerjaan sosial. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, Gurts ini menyatakan bahwa pada dasarnya mengorganisir masyarakat itu suatu bentuk proses korelasi atau interaksi begitu antara agen dengan masyarakat atau sebaliknya, di mana aksi itu ditujukan untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti itu ya yang dihadapi oleh komunitas. Kemudian Arthur Dunham menyatakan pengorganisasian komunitas itu sebagai suatu proses yang dinamis, kemudian menghubungkan antara kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat dengan sumber daya di wilayah organisasi, di wilayah geografis atau bidang fungsional. Jadi kalau diterjemahkan bebas, jadi penekanannya adalah bagaimana dihubungkan antara kesejahteraan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki pada
geografi tertentu, pada sektor tertentu, itu bagaimana itu digerakkan. Itu menurut Arthur Dunham. Lanjut. Nah, berikutnya definisi dari PBB. PBB menyatakan bahwa organisasi komunitas itu sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Jadi proses pengembangan masyarakat itu pasti di dalamnya ada organisasi komunitas. Menurut PBB, organisasi komunitas itu juga perlu dikembangkan di wilayah-wilayah atau pada negara atau pada komunitas yang masih belum maju atau kurang berkembang. Oleh karena itu, mengorganisir komunitas atau membentuk organisasi komunitas itu juga harus dilakukan di daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang kurang maju gitu, karena biar dia juga punya kemampuan yang sama dengan negara-negara atau daerah-daerah atau tempat lain begitu yang umumnya sudah maju seperti itu. Oke, berikutnya Murray Giros. Murray Giros bilang bahwa pengorganisasian komunitas itu sebagai suatu proses di mana komunitas dapat mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas dari kebutuhan dan tujuannya, kemudian bisa mengembangkan diri dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan dengan mendapatkan sumber daya baik yang internal maupun eksternal dan mengembangkan sikap dan tindakan secara bersama-sama dalam masyarakat. Jadi Murray Giros ini lebih banyak menguraikan unsur-unsur dari pengorganisasian komunitas yang disampaikan seperti halnya dari divisi ini. Jadi menurut Ross ini menekankan bahwa mengorganisasikan komunitas itu yang penting adalah masyarakat mampu mengidentifikasi, mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhannya itu, karena seringkali komunitas itu tidak tahu bahwa dia itu kebutuhannya apa. Nah, melalui proses pengorganisasian komunitas ini dia menjadi tahu masalahnya apa, kebutuhannya apa, kemudian apa yang harus diselesaikan lebih dulu, solusi untuk memenuhi kebutuhan atau masalah tersebut, kemudian bagaimana juga mereka memiliki rasa percaya diri, kemudian juga bagaimana dia bisa melakukan kegiatan gitu atau melakukan suatu tindakan dalam mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan maupun mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya internal di dalam komunitas maupun sumber daya dari luar. Kemudian bagaimana mereka bekerja bersama-sama. Nah, itu mengorganisir komunitas menurut Ross. Lanjut. Nah, ini ada beberapa sifat dalam pengorganisasian komunitas. Ini di sini nampak juga ada unsur-unsur ya, unsur-unsur atau ciri-ciri begitu sebagai suatu pengorganisasian komunitas. Yang pertama, sebenarnya kita lihat nanti dari sifat-sifat ini sudah tercantum di dalam definisi tadi gitu. Dari definisi itu diuraikan muncullah beberapa sifat pengorganisasian komunitas, dan ini perlu dipahami gitu, karena pada saat kita melakukan suatu upaya untuk mengorganisir komunitas, taruhlah kembali kalau Anda nanti melakukan KKN, maka hal-hal ini harus menjadi dasar di dalam melakukan pengorganisasian komunitas, yaitu harus ada semangat kerjasama. Nah, kerjasama ini menjadi kata kunci karena pada saat kita bicara mengorganisir komunitas, pada dasarnya komunitas terdiri dari beberapa individu, beberapa kelompok, begitu, beberapa bagian-bagian. Nah, itu menjadi sangat penting supaya individu-individu itu bergerak
bersama untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, maka semangat kerjasama ini menjadi sangat penting. Nah, kerjasama di antara individu maupun kerjasama antara komunitas dengan orang luar, gitu, pihak eksternal, misalnya pemilik program, penyelenggara program, gitu ya. Kemudian ya menganut prinsip-prinsip demokrasi seperti halnya tadi di awal. Jadi itu menjadi dasar demokrasi itu dalam semua hal, termasuk dalam mengorganisasikan komunitas. Jadi tidak boleh ada nantinya mengarah kepada perbedaan-perbedaan, diskriminasi dan lain-lain seperti itu. Jadi semua punya suara. Kemudian yang ketiga ini punya sifat pemberdayaan atau empowering. Jadi empowering itu bersatu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dan bersatu untuk menciptakan rasa kepercayaan diri, gitu. Karena menjadi penting terlebih pada komunitas-komunitas marginal, ya, komunitas miskin, pedesaan yang seperti itu umumnya rasa percaya dirinya kurang, gitu. Sehingga mereka harus diberi kekuatan, power, gitu, untuk mereka punya percaya diri bahwa dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, yang keempat itu adalah harus dimunculkan rasa bahwa mereka harus bisa menolong dirinya sendiri dan juga menolong orang lain. Jadi merasa berdaya. Ini ada kaitannya dengan nomor 3, ya. Kalau di dalam penyuluhan Anda ingat bahwa tujuan penyuluhan itu adalah menolong petani untuk ya mampu menolong dirinya sendiri. Itu menjadi sangat penting sehingga pada akhirnya mereka tidak tergantung atau komunitas ini tidak tergantung pada terus-menerus pada pihak luar, gitu. Jadi dia harus mandiri. Nah, seperti itu. Help people to help themselves. Itu ya kalau Anda ingat. Jadi orang luar itu hanya untuk menolong mereka agar bisa menolong dirinya sendiri, gitu. Bahkan bisa menolong orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu mengakui kekuatan individu. Jadi harus ada pengakuan bahwa individu di dalam komunitas itu masing-masing punya kelebihan, punya potensi, punya kekuatan. Nah, itu harus digalang kekuatan tersebut sehingga menjadi tim yang kuat, gitu, dan sama-sama bisa mencari solusi secara ilmiah, objektif dan logis. Ini ada kaitannya kembali dengan semangat kerjasama tadi, yang pertama tadi. Nah, kerjasama bisa muncul jika, gitu ya, ada pengakuan terhadap individu, potensinya, kemampuannya, begitu. Itu nomor 5. Kemudian yang keenam itu juga harus bersifat berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali suatu program dalam mengorganisir masyarakat itu selesai, kemudian ditinggal sudah saja, gitu, tetapi berkelanjutan, gitu. Jadi terus-menerus diharapkan proses dalam mengorganisir komunitas itu berlanjut terus-menerus, gitu. Sehingga dia memiliki kekuatan, memiliki keberdayaan yang tinggi, pada akhirnya dia bisa mampu mengatasi perubahan-perubahan yang dihadapi. Oke. Kemudian nomor 7, dalam pengorganisasian komunitas itu jangkauan areanya tidak hanya bicara pada tingkat lokal, itu bisa sampai nasional, bahkan global, ya. Intinya adalah bagaimana komunitas-komunitas itu diorganisir di beberapa tempat untuk bergerak dalam satu tujuan yang sama, gitu. Misalnya di level nasional di kita itu ada KTNA. Bagaimana KTNA itu mengorganisir kelompok tani di seluruh
Indonesia, KTNA itu kelompok tani nelayan andalan. Itu mengorganisir kelompok-kelompok tani di seluruh Indonesia, tidak hanya kelompok tani saja, tetapi juga kelompok nelayan. Nah, itu maknanya ke sana. Jadi dalam mengorganisir komunitas tidak hanya level lokal, tetapi juga bisa sampai ke nasional. Kemudian ya perlu memperhatikan hubungan antara kelompok. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam satu komunitas itu ada selain individu ada kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Nah, ini kembali lagi itu perlu perlu dihubungkan. Ada kaitannya dengan yang pertama lagi-lagi bahwa dengan mereka saling kenal, mereka saling berinteraksi, saling dihubungkan, saling berkorelasi, begitu maka akan menjadi kesatuan yang sangat kuat dan punya daya atau power, gitu, memiliki kepercayaan diri dan dia akan terus mengembangkan dirinya, gitu, secara berkelanjutan. Jadi sifat-sifat ini menjadi sangat penting di dalam mengorganisasikan komunitas. Lanjut. Oke, setelah kita bicara tadi tentang sifatnya, maka tujuan utama pengorganisasian komunitas itu apa sih, gitu ya. Nah, di sini tertulis bahwa tujuan utama pengorganisasian komunitas adalah menghubungkan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan komunitas. Jadi, kan ada dua sisi. Dalam komunitas itu satu sisi adalah komunitas. Komunitas itu kan kumpulan orang-orang atau individu-individu ya yang terikat dalam suatu kelompok begitu. Nah, yang satu lagi itu ada sumber daya gitu. Nah, bagaimana sumber daya ini mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dari suatu komunitas. Nah, yang sering menjadi permasalahan adalah itu tidak terkoneksi itu. Dia punya potensi sumber daya yang besar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dari suatu komunitas. Nah, itu perlu diorganisir. Jadi dalam pengorganisasian komunitas itu yang pertama adalah menekankan adanya penentuan kebutuhan. Seringkali mereka tidak tahu sebenarnya yang dibutuhkan itu apa. Kemudian tidak tahu bahwa ini itu masalah mereka. Nah, kok bisa ya tidak tahu kebutuhan gitu? Maksudnya begini, kebutuhan untuk maju, kebutuhan untuk peningkatan pendidikan, kebutuhan untuk kesehatan gitu. Kadang-kadang dalam suatu komunitas itu tidak memahami itu. Seringkali juga tidak bisa membedakan antara real need dan real need, dari kebutuhan yang diinginkan dengan kebutuhan yang real nyata. Nah, ini perlu dilakukan bahwa mereka itu butuh, misalnya begini, bahwa kalau misal di suatu komunitas pedesaan gitu, bahwa anaknya itu harus sekolah gitu. Bisa jadi mereka tidak paham bahwa sekolah itu penting gitu untuk masa depan, taruhlah seperti itu. Itu banyak terjadi di masyarakat nelayan. Pemahaman tentang pentingnya anak sekolah itu kurang gitu, karena bagi mereka ya cukuplah sekedar untuk cari makan gitu, nggak perlu kerja seperti itu, nggak perlu sekolah gitu. Nah, pemahaman tentang itu menjadi sangat penting, sehingga pengorganisasian komunitas itu menekankan pada adanya hal itu, menentukan kebutuhan, kemudian melakukan suatu perencanaan apa yang harus kita lakukan, mereka lakukan dalam rangka tadi memunculkan atau memenuhi kebutuhan tadi. Kemudian menggali sumber daya dari potensi yang ada, seringkali mereka tidak tahu bahwa potensinya itu cukup besar, tetapi tidak tahu harus diapakan gitu. Bahkan tidak menyadari begitu. Nah, itu sering kita lihat, apalagi konteks di Indonesia
sering pahami oleh orang luar, kok bisa ya potensinya luar biasa tetapi rakyatnya kok miskin gitu, seperti itu. Artinya orang luar lebih tanggap terhadap sebenarnya potensi sumber dayanya itu luar biasa tetapi tidak termanfaatkan. Nah, bisa jadi karena ketidaktahuan tadi. Nah, dalam komunitas, level komunitas itu selalu muncul juga gitu. Kemudian menggali sumber daya dari sumber daya yang dimiliki itu untuk mengatasi masalah. Jadi itu tujuan dari pengorganisasian komunitas secara utama. Balik-balik ya, menghubungkan antara komunitas dengan sumber daya begitu. Oke, jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakanlah. Oke, lanjut. Nah, tujuan yang lebih detail adalah sebagai berikut. Tujuan pengorganisasian komunitas. Yang pertama adalah pengorganisasian komunitas itu sebagai dasar untuk melakukan suatu rencana atau suatu aksi tindakan. Jadi langkah awal dari suatu tindakan sosial atau dari suatu program gitu atau kegiatan kemasyarakatan gitu ya, atau apapun lah yang mau diterapkan di suatu komunitas itu adalah perencanaan. Nah, untuk memulai suatu kegiatan yaitu memulai perencanaan tadi harus diorganisir dulu kan. Kemudian yang kedua, untuk memulai dan mengembangkan program kesejahteraan masyarakat. Jadi setelah ada rencana, kemudian juga mulai diterapkan program-program pengembangan masyarakat tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan program sosial. Jadi sekali lagi mengorganisir komunitas itu artinya mengorganisasikan orang-orang gitu. Nah, orang-orang tersebut yang melakukan suatu program maka harus ditingkatkan kinerjanya gitu. Kemampuannya untuk mencapai tugas-tugas di dalam program tersebut. Kemudian yang keempat adalah dengan pengorganisasian komunitas maka akan meningkatkan koordinasi antar individu, antar kelompok, bahkan antar organisasi. Jadi taruhlah kalau Anda bikin program KKN ya, suatu program di dalam kegiatan KKN itu menjadi sangat penting Anda melakukan koordinasi antar stakeholder misalnya, itu sebenarnya Anda mengorganisir komunitas itu. Kemudian penting juga di sini disampaikan tujuan pengorganisasian komunitas yang kelima adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah, kebutuhan, dan tujuan program. Yang tadi itu yang saya sampaikan bahwa umumnya komunitas itu bahkan tidak tahu apa masalahnya, kebutuhannya. Itu harus ditingkatkan tuh pemahaman mereka tentang bahwa mereka itu perlu ini, perlu itu, bahwa mereka itu ini sesuatu hal ini adalah masalah dan harus diselesaikan, harus ditingkatkan kesadaran itu dimunculkan. Yang keenam itu adalah untuk mengembangkan dukungan dan partisipasi publik atas program. Jadi dengan mengorganisir komunitas itu memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi publik internal di dalam komunitas itu sendiri maupun publik eksternal di luar komunitas. Itu tujuan pengorganisasian komunitas. Oke, nah moga-moga dipahami ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pendekatan atau metode pengorganisasian komunitas. Ini tidak sifatnya bertahap, terus kemudian satu metode itu hanya pilihan gitu, apakah metode perencanaan? Bukan. Ini adalah satu kesatuan begitu ya. Nah, kenapa harus dikelompok-kelompokkan? Ini hanya sekedar untuk memudahkan dalam proses menganalisis. Jadi bisa kita lihat pada kelompok-kelompok tertentu
metode yang pertama adalah metode perencanaan kegiatan. Jadi pada saat Anda nanti KKN mengajak masyarakat atau mengumpulkan masyarakat di dalam satu pertemuan awal begitu, sebelum kegiatan program KKN dijalankan, nah itu membentuk pertemuan merencanakan atau perencanaan. Nah itu sudah suatu bentuk pengorganisasian komunitas. Jadi menemukan fakta, jadi kira-kira apa masalahnya, kebutuhannya, kemudian potensi yang ada itu seperti apa. Semua hal tentang fakta itu kemudian dianalisis dan dievaluasi. Oke lah kalau begini kita akan melakukan ini dan seterusnya. Nah itu adalah suatu bentuk perencanaan kegiatan. Kemudian ada juga metode di bawahnya metode perencanaan kegiatan ini ya, metode pengambilan keputusan kelompok dan tindakan kerjasama. Jadi kegiatan rapat, konferensi, kepanitiaan, negosiasi itu juga suatu bentuk pengorganisasian komunitas gitu. Dalam rangka tujuannya adalah untuk mengambil suatu keputusan untuk bekerja sama, keputusan kelompok maupun tindakan kerjasama. Nah, itu juga dikatakan sebagai pendekatan dalam pengorganisasian komunitas. Pendekatan yang lainnya, sebelah kanan atas, itu adalah metode komunikasi. Jelas saja, komunikasi pasti terjadi di dalam kegiatan masyarakat atau komunitas. Sekali lagi bahwa basis dasar dari mengorganisasikan masyarakat itu atau mengorganisasikan komunitas itu adalah bagaimana kerjasama kan. Nah kerjasama itu adalah bentuk interaksi dan interaksi bisa dilakukan jika ada komunikasi. Jadi pastilah ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya komunikasi. Nah itu macam-macam sih. Di situ ada pendidikan, yaitu penyadaran tadi. Pendidikan itu artinya konteksnya adalah penyadaran, bagaimana mereka sadar bahwa ini loh kebutuhannya, oh ini loh masalahnya, oh ini loh potensi yang bisa digali untuk memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Kemudian juga ada kegiatan konsultasi, humas maksudnya public relation. Ya, itu juga bagian dari mengorganisasi komunitas. Jadi apa yang dilakukan dalam suatu komunitas, programnya atau masalahnya dan seterusnya itu bisa disampaikan, disebarkan ke publik internal maupun publik eksternal begitu. Kemudian juga bentuk-bentuk komunikasi formal tertulis seperti surat, menyurat, kemudian komunikasi lisan, kegiatan-kegiatan sifatnya wawancara, tanya jawab, diskusi. Nah, itu bentuk-bentuk metode komunikasi. Dan itu pasti dipakai di dalam mengorganisasi komunitas. Semakin efektif komunikasi yang muncul, maka proses mengorganisirnya semakin efektif pula gitu. Berikutnya yang bawah adalah metode promosi dan aksi sosial. Jadi bentuk-bentuk aksi sosial itu juga pengorganisasian komunitas, itu melakukan promosi ke publik, kemudian menyampaikan hal ke pengambil kebijakan. Promosi ini maksudnya memperkenalkan, ya, memperkenalkan suatu program komunitas gitu. Atau mungkin memperkenalkan komunitas itu sendiri ke publik internal maupun eksternal, kemudian kepada pengambil kebijakan, misalnya adalah pemerintah ataupun suatu perusahaan yang punya kegiatan CSR, itu kan juga pengambil kebijakan di level di level corporate atau perusahaan, yaitu manajerialnya. Kemudian bentuk-bentuk aksi sosial itu juga suatu pengorganisasian komunitas. Bagaimana mereka misalnya ya melakukan demo karena jalannya rusak berat gitu. Nah itu kadang-kadang Anda lihat kan terutama di Bogor tuh mereka protes. Nah itu suatu bentuk mengorganisir komunitas tuh. Protes kan nggak hanya satu orang, tapi bisa aja bersama-sama gitu. Itu
pengorganisasian komunitas. Protes buruh, protes mahasiswa itu bagian atau metode mengorganisir komunitas. Oke, lanjut. Nah, yang lain adalah metode pembiayaan dan penghimpunan dana. Nah, ini juga bagian dari mengorganisir komunitas ya. Jadi apakah dananya dari pemerintah? Jadi taruhlah membuat proposal seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seringkali membuat proposal untuk diajukan ke pemerintah daerah misalnya. Nah, itu proses itu sendiri adalah suatu bentuk pengorganisasian komunitas. Penggalangan dana oleh lembaga sukarela itu nanti akan kita lihat contohnya di fundraising dan seterusnya nanti. Kemudian juga bagaimana penganggaran bersama, arisan misalnya ya, itu suatu bentuk pengorganisasian komunitas. Kumpulan, urunan untuk diberikan kepada anggota masyarakat yang sakit atau yang tertimpa musibah dan seterusnya. Nah, itu bentuk organisasi komunitas, pendekatan. Kemudian berikutnya adalah metode administrasi. Jadi administrasi ada kaitannya dengan pengaturan yang secara administratif tertulis begitu ya. Ada kaitannya dengan manajemen begitu. Nah, ini juga bagian dari pengorganisasian komunitas pendekatannya. Misalnya di sini tertulis kegiatan administrasi instansi yang berkaitan dengan perencanaan sosial. Jadi apa-apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi ini, misalnya ya membuat surat, kemudian mengarsipkan semua data, kemudian menerapkan tata aturan atau SOP-nya kalau untuk melakukan pelayanan umum dan seterusnya. Itu hal yang terkait dengan administrasi. Misalnya contohnya seperti apa sih? Oh, contohnya misalnya seperti ini. Di dalam Anda mengembangkan KUB, Koperasi Usaha Bersama atau koperasi ya, KUD misalnya di suatu wilayah KKN Anda, nah itu dilakukan proses tertib administrasi. Kemudian siapa yang harus mengerjakan ini dari pengurus tuh, pengurus mengerjakan si A ini, pengurus B mengerjakan ini, kemudian itu semua datanya diarsipkan, kemudian surat menyuratnya juga diterapkan, begitu, dokumentasi dan seterusnya. Ini juga suatu bentuk atau cara atau metode dalam mengorganisir komunitas. Lanjut. Nah, bagaimana peran TIK untuk pengorganisasian? Ini sorry salah ketik ini, pengorganisasian kurang AN ya, kapasitas. Lanjut. Kok kapasitas komunitas salah ketik, nanti dibenerin sendiri. Nah, yang pertama contohnya, jadi aplikasi dari pengorganisasian komunitas. Yang pertama adalah bagaimana TIK itu berperan di dalam crowdfunding maupun crowdsourcing. Nah, ini Anda tidak asing ya dengan istilah ini, tetapi baiklah saya akan jelaskan. Jadi crowdfunding dan crowdsourcing itu memang secara tradisional sudah dikenal dengan istilah kita, apalagi bangsa Indonesia yang terkenal dengan gotong royongnya ya, kerjasamanya gitu, yaitu urunan atau patungan. Jadi ngumpulin uang bareng-bareng nih gitu untuk diberikan kepada orang tertentu atau diberikan dalam melakukan satu kegiatan dan seterusnya. Nah, cuman bedanya kalau di crowdfunding dan crowdsourcing ini adalah menggunakan web dan jejaring sosial, viral networking dan marketing, jadi berbasis pada web atau internet atau secara online begitu. Nah, seperti itu.
Nah, berikutnya penjelasannya sebagai aktivitas urun dana, yaitu meminta bantuan dari kerumunan orang. Crowd itu artinya kan kerumunan. Untuk mendanai kebutuhan tertentu, bisa sifatnya profit maupun non-profit. Non-profit itu misalnya donasi untuk anak cacat misalnya atau difabel, donasi untuk anak yang mau operasi sedangkan dia dari keluarga miskin seperti itu. Donasi untuk anak-anak Palestina yang sekarang marak itu ya. Nah, itu yang sifatnya non profit. Sedangkan kalau yang profit itu ini dana untuk kegiatan melakukan suatu proyek usaha gitu. Nanti akan kita lihat misalnya proyek-proyek ini kita punya usaha ini mau bikin usaha kecil-kecilan tetapi dananya nggak ada nih. Nah, disiarkan saja melalui platform crowdfunding ini. Nah, nanti yang memberikan bisa dalam bentuk ini imbalan tertentu gitu. Jadi bisa dengan imbalan atau reward atau tanpa imbalan tertentu, terserah saja. Dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara online. Jadi crowdfunding dan crowdsourcing ini biasanya dibatasi waktu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi dengan crowdfunding itu dapat mengakses massa atau publik yang lebih luas dengan karakteristik donatur tidak saling mengenal dan latar belakang yang berbeda-beda karena memang sifatnya crowd kerumunan. Jadi siapapun lah yang dengan berbagai macam latar belakang gitu itu bisa menjadi donatur jikalau seseorang menyampaikannya dalam bentuk online seperti itu. Kalau dalam bentuk konvensional kan sebatas hanya teman-teman sekantor, teman-teman sekelompok di kampus, teman-teman tetangga begitu. Tapi dengan IT ini maka ya menjadi siapapun bisa membantu. Nah, apa sih bedanya crowdfunding dan crowdsourcing? Ini perbedaannya kalau crowdsourcing itu mengharapkan para donatur terlibat lebih dalam proyek yang dibantunya dengan cara memberikan umpan balik untuk memberikan ide, saran terkait dengan keberlangsungan proyek. Kalau crowdfunding hanya memanfaatkan para donatur untuk mengumpulkan dana demi terlaksananya suatu proyek. Kalau artinya bahwa crowdsourcing ini tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga bisa memberikan ide itu si donaturnya itu. Bahkan ikut mengawasi prosesnya begitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, manfaat crowdfunding untuk usaha itu adalah untuk mengatasi masalah pendanaan bagi para pelaku usaha UMKM ya. UKM terutama itu usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian wirausaha startup. Nah, kenapa disebut startup itu karena dia baru memulai begitu, sehingga butuh dana dan umumnya yang mereka adalah golongan-golongan muda yang baru mengawali suatu usaha. Nah, permasalahan sering pada terbatasnya dana. Kemudian juga untuk inventor yang mau berinvestasi terhadap suatu proyek, kemudian juga para pekerja kreatif untuk membiayai operasinya. Jadi sangat penting. Saya tidak tahu apakah para mahasiswa di sini juga pernah melakukan penggalangan dana dengan model seperti ini, gitu ya. Kalau ada ya bisa share ke pengalamannya di media hari ini. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam crowdfunding itu, aktornya atau orangnya atau pihaknya, tentu saja yang pertama adalah creator. Creator adalah pemilik proyek yang membuat proposal dan bertanggung jawab atas proyek tersebut. Biasanya ya bisa saja Anda gitu ya. Jadi sebagai creator. Kemudian yang kedua adalah lembaga crowdfundingnya sendiri.
yang merupakan wadah berupa situs online sebagai media promosi proyek. Nah, itu gambarnya yang ada Sip Invest yang ada sebelah kanan itu. Ini banyak sekali, jadi bisa Anda manfaatkan kalau memang Anda mau melakukan crowdfunding ini gitu. Internasional maupun nasional. Nah, Anda mungkin pernah dengar istilah kita bisa. Nah, kalau kita bisa itu kalau nggak salah lebih kepada yang non-profit. Kalau yang profit banyak sih, nanti dicek lagi di Google ya. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah donaturnya. Jadi ada 3, yang dibiayai, kemudian yang membiayai yaitu donatur ini, kemudian yang ketiga adalah yang jadi sarana, yaitu lembaga crowdfunding. Nah, donatur adalah orang yang tertarik untuk memberikan dukungan terhadap proyek tersebut. Ini 3 gampang ini dihafalnya. Oke, berikutnya. Nah, yang kedua contohnya bagaimana penggunaan TIK di dalam pengembangan atau pengorganisasian komunitas itu adalah data desa presisi. Ini proyeknya LPPM IPB PSP 3. Ini sebagai program yang bertujuan mendapatkan data desa yang akurat dengan menggunakan pendekatan partisipatoris dari warga desa dan dengan drone participatory mapping dengan DPM. Jadi kalau Anda lihat di dalam gambar ini, sebelah kiri itu asli saya ambil dari LPPM, bagaimana mereka melakukan suatu kegiatan partisipatoris, artinya yang pertama adalah merencanakan, berkumpul untuk merencanakan program ini, DPM ini, kemudian si pemuda ini dilatih ya. Makanya tahapan yang pertama itu adalah penguatan kapasitas pemuda desa tentang DPM ini. Jadi mereka dilatih untuk melakukan apa? Baru melakukan pengambilan citra desa menggunakan drone seperti gambar yang sebelah kanan itu. Nah, kalau itu saya ambil dari internet karena saya nggak dapatkan langsung dari LPPM, tapi harapannya sih dengan visual ini Anda bisa membayangkan seperti apa gitu. Drone mengambil gambar. Nah, yang mengoperasikan drone itu adalah pemuda itu sendiri yang telah dilatih. Pemuda warga desa lokal itu yang dilatih oleh pihak LPPM. Kemudian setelah dari drone itu dioperasikan, diperoleh gambar, kemudian membuat suatu peta kerja. Nanti kalau spesifik bisa Anda cari di itu webnya LPPM mungkin ya, akan Anda dapatkan itu lebih detail. Menyiapkan peta kerja, kemudian dari peta itu hasil dari drone kemudian diaplikasikan pada pemetaan yang lebih detail, kemudian baru sensus dengan aplikasi Merdesa. Merdesa itu aplikasinya menggunakan Android, jadi bisa diakses melalui HP Android seperti itu. Nah, ini juga mengorganisir komunitas yang sudah dilakukan adalah warga sekitar kampus. Jadi mereka bisa mendapatkan sedetail mungkin begitu warga mana yang rumahnya masih tidak layak huni. Terus kemudian data tentang mana keluarga yang masih punya balita, mana keluarga yang punya anggota manula, mana yang tergolong keluarga miskin gitu. Nah, itu semuanya bisa terdeteksi dari hasil DPM ini gitu. Termasuk luas lahan dari masing-masing rumah itu bisa disorot dari atas. Nah, itu makanya disebut dengan data desa presisi karena persis gitu ya, detail lah gitu dan tepat gitu. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku lagi dia rumahnya di mana, RT sekian nomor sekian gitu. Biasa sih RT sekian, terus kemudian nanti kalau dia ngaku bahwa dia keluarga miskin, cek aja rumahnya. Cek aja hasil dari drone ini gitu, hasil pemetaan drone. Oh, ternyata lahannya luas, oh rumahnya gede gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau seperti itu. Nah, itu cek recheck seperti itu menjadi lebih akurat.
Itu yang dilakukan oleh IPB. Lanjut. Nah, yang ketiga, bagaimana penggunaan TIK itu di dalam pemasaran online atau e-commerce UMKM. Kalau ini kegiatan yang kami lakukan. Jadi saya masukkan saja di sini, di materi ini, karena ini juga suatu contoh dari pengorganisasian komunitas, yaitu komunitasnya adalah UMKM, pengolah hasil perikanan yang saya dan tim lakukan di Lampung dan Cirebon. Kenapa saya memilih kegiatan ini? Karena hasil dari riset tahun pertama itu permasalahan usaha mikro, jadi bukan hanya kecil itu atau bahkan menengah, tapi betul-betul mikro. Itu adalah pemasarannya yang sangat terbatas, terutama untuk produk-produk mereka itu ya, misalnya jadi keripik ikan, jadi bakso ikan gitu, itu hanya mengandalkan pada pasar lokal, dan kalau nggak habis ya dibuang gitu. Kalaupun mereka sudah dalam bentuk dikemas rapi bagus, itu hanya mengandalkan wisata untuk oleh-oleh. Itu pun kalau ada yang lewat di daerah situ gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, oleh karena itu kami memperkenalkan e-commerce atau pemasaran online itu, harapannya adalah produk mereka bisa terjual dalam jangkauan yang lebih luas gitu. Ya, dari masalah pemasaran itu harganya rendah, produknya tidak terjual, jangkauan pasarannya terbatas dan lain-lain. Nah, itu harus dicari solusinya, yaitu melalui akses online ini. Nah, permasalahannya adalah mereka belum mengenal, banyak sekali yang belum mengenal begitu. Sehingga belum mengenal dan juga tentu saja menjadi tidak terampil. Oleh karena itu ya yang kami lakukan yang pertama adalah penguatan kelompok dulu, karena kalau dilakukan sendiri-sendiri akan repot kan gitu. Kelompok itu menjadi penting karena dengan kelompok ini maka kekuatannya akan lebih besar gitu, dan menciptakan kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Jadi kebutuhannya itu dipenuhi jika bersama-sama. Oleh karena itu saya terapkan adalah penguatan kelompok. Nah, setelah kelompok ini relatif stabil, relatif kuat, begitu ya, maka ya meskipun juga masa kuat tuh ya enggak ini ya, artinya tidak harus kuat siap gitu ya, tapi paling tidak terbentuklah dulu kelompok. Jadi pada kelompok yang belum terbentuk ya membentuk kelompok dulu. Kemudian kalau yang sudah terbentuk tapi nggak ada aktivitas sehingga melempem, nah itu dikuatkan dulu, digerakkan dulu gitu, diaktifkan melalui program ini. Nah, setelah itu ya dikasih pelatihan. Nah, pelatihan apa saja? Yang Anda lihat nih, pelatihan fotografi produk. Jadi bagaimana produk itu difoto sehingga menarik, karena memang kekuatan di pemasaran online ini adalah di platformnya itu adalah gambarnya, visualnya, kekuatan visual itu menjadi sangat penting gitu. Karena mereka tidak bisa, pembeli ini kan tidak bisa merasakan, ya kan? Tidak bisa menyentuh, sehingga visual itu sangat penting, kekuatan visual. Nah, ini diajarkan ke mereka cara memfotonya. Nah, itu kalau Anda lihat gambar yang deretan kedua, itu kayak membuat box dari kardus, kemudian kardusnya dibolongin, ditutup dengan kain putih, begitu, disorot lampu belajar itu. Nah, kemudian udah difoto di situ, gitu. Hasilnya bagus. Nah, kemudian mereka juga dilatih ini mengemas, karena kan harus dikirimkan. Kalau produk ada pesanan kan harus dikirim. Nah, mengemas yang aman sampai ke tempat konsumen itu juga diajarkan di sini. Nah, untuk yang berikutnya itu baru pelatihan teknis e-commerce-nya, mulai dari mendaftar melalui platform misalnya Bukalapak atau Tokopedia atau apapun lah. Nah, itu diajarkan.
sampai kepada bagaimana menghandle jika ada pesanan, terus kemudian mengecek pembayarannya. Nah, itu diajarkan tuh. Nah, setelahnya ya ada pendampingan. Jadi gambar kanan itu tidak terlalu jelas, itu maksudnya ya saya perlihatkan bahwa produk mereka sudah masuk di Bukalapak. Dari foto hasil foto produk itu dari ya yang dia lakukan waktu pelatihan fotografi produk itu. Nah, di pendampingan tuh dicek-cek aja gitu, didampinginya tidak didampingi terus-menerus ya, tapi kita lebih kepada ngecek gimana Bu hasil penjualannya setelah dijual di Bukalapak misalnya seperti itu. Nah, ini apa yang kami lakukan dan itu bagian dari proses pengorganisasian komunitas. Tetapi sebenarnya di situ jadi bagian dari proses pengembangan kapasitas yang minggu lalu kita jelaskan, karena di situ ada proses pelatihan. Jadi konsep pengembangan masyarakat yang tiap minggu Anda dapatkan itu bisa diterapkan di dalam suatu kegiatan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sudah. Nah, ini kalau Anda ingin tahu lebih detail ya baca saja nih, nggak ngeklik.